Selamat pagi pemirsa. Setelah berbulan-bulan mengupayakan untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya pada Selasa 10 Januari 2023 berhasil menjemput paksa tersangka dugaan kasus korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua itu ke Jakarta. Kita tentu sangat mengapresiasi keberhasilan lembaga anti rasuah ini membawa paksa Lukas dan memboyong yang bersangkutan ke Jakarta. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pihaknya telah berhasil menangkap 16 dari 21 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Artinya masih ada 5 orang buron lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah KPK untuk segera ditangkap. Kelima buron itu diantaranya adalah Harun Masiku, mantan politikus PDIP yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap pejabat Komisi Pemilihan Umum melalui mekanisme penggantian antar waktu atau PAW DPR RI. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 12 Januari 2023 dengan tema Perburuan Berliku Harun Masiku bersama saya Leona Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Dari rumah ke sini lurus ya, tidak berliku-liku? Oh, lurus, tidak berliku, tidak seperti pencarian Harun Masiku. Harun Masiku, oke. Kita akan bahas itu, Mas Kohar, tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini, ya. Mas Kohar, keuangan Papua dibekukan sementara. Ini terkait dengan penahanan Gubernur Papua Lukas NMB. Saya heran nih, kenapa jadi kemudian keuangan Papuanya dibekukan, Mas Kohar? Ini dibekukan 20%-nya ya, tidak semuanya. 1,5 triliun memang besar. Oh. Itu dari total APBD yang 8,9 triliun. Dibekukan sementara mengapa? Karena dikhawatirkan masih ada jejak-jejak ya. Jejak-jejak yang kemudian nanti diteruskan atau dicoba untuk dihilangkan yang terkait dengan bukti-bukti. Ada transfer, ini yang mengawasi adalah PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, untuk melihat lalu lintas keuangan, memastikan bahwa lalu lintas keuangan yang digunakan untuk pembangunan di Papua itu berlangsung secara prudent, secara hati-hati, secara benar, dan tidak lagi menyalahi aturan, dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan yang seharusnya. Gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Mengapa ini dibekukan, dan langkah tersebut diapresiasi. Langkah tersebut dinilai tepat. Yang penting adalah jangan terlalu lama ini pembekuannya. Supaya pembangunan tidak terganggu di sana. Betul, karena 20% dari total belanja itu bukan angka yang kecil, itu besar. Angka yang sangat-sangat besar. 1,5 triliun itu angka yang sangat besar, dan sehingga untuk begitu keperluan pengawasan ini sudah beres, semua sistem sudah dipastikan, diriset begitu, sudah kembali ke situasi yang sesungguhnya, yang normal, yang bersih, sudah masuk sistem, maka semuanya harus dijalankan kembali seperti biasa. Ya, termasuk juga siapa yang menjalankan roda pemerintahan di Papua ya, pada saat Lukas NMB ditahan itu harus pasti juga ya. Harus dipastikan bahwa Papua tidak bergantung pada satu orang, tapi bergantung pada sistem. Baik, kita harapkan bahwa rakyat Papua tidak jadi dirugikan karena penahanan ataupun pelaksanaan proses hukum kepada Lukas NMB. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan hak asasi manusia. Penuhi hak korban pelanggaran HAM. Ini dikatakan bahwa Menko Polhukam akan berkomunikasi dan menyampaikan laporan tim PPHAM pelanggaran HAM berat ini selaku penyusun Undang-Undang Pengadilan HAM. Artinya bahwa selama ini belum terpenuhi hak korban pelanggaran HAM ini atau bagaimana, Mas? Ya, selama ini kan menggunakan sistem yudisial, pendekatannya hukum. Tetapi ternyata peraturan atau undang-undang yang ada itu tidak cukup memadai untuk memberikan hukuman berat pada pelaku. Karena masanya juga sudah sangat lama. Nah, maka setelah dia dibentuk tim,
lalu tim ini melakukan investigasi. Pemerintah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat masa lampau yang akhirnya sudah diakui oleh pemerintah. Dan pemerintah menyesal, melalui presiden menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atau tidak pernah ada lagi peristiwa serupa seperti masa lampau. 12 peristiwa itu ya, peristiwa 65-66, kemudian ada juga penembakan misterius tahun 82, ada peristiwa Talang Sari di Lampung, ada kerusuhan Mei kerusuhan Mei, ada Tanjung Priok. Beberapa peristiwa ini belum sempat bahkan diberikan hak-hak ganti ruginya kepada para korban. Nah, ini yang kemudian akan menjadi prioritas. Selain tentu saja tadi itu janji untuk tidak lagi mengulangi di masa-masa depan. Kita harapkan ini bisa segera dilaksanakan ya, pemenuhan hak korban. Karena ini berarti langkah maju ya ketika negara mengakui bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM. Ini mungkin adalah awal untuk kemudian melakukan rekonsiliasi total ya, Mas Kohar. Karena kalau tidak kita akan sibuk pukul-pukulan sendiri. Tapi kita juga tetap hargai korban yang menolak skema ini, yang mereka tetap ngotot bahwa penyelesaiannya harus yudisial, hukum, dan mereka akan menolak kompensasi. Itu hak pribadi ya. Hak asasinya juga. Yang harus dihormati juga. Kita ke berita selanjutnya. Ini dari halaman 2 masih terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Visum segan, lapor polisi pun tak mau. Ini memang menjadi sesuatu yang aneh ya. Kemarin kalau ikuti persidangan, pemirsa, terlihat terdengar bahwa ya segan, visum, lapor juga tidak mau karena katanya terlalu terpukul, terlalu sedih, malu, takut. Nah ini menganggap ini aib gitu ya. Itu dia. Padahal kan seorang Ferdy Sambo pada saat itu adalah Kadif Propam yang sangat terbiasa dengan prosedural hukum kalau memang ada kasus-kasus kejahatan termasuk mungkin kejahatan seksual. Ini logikanya bagaimana nih Mas? Ya kan satu, Ferdy Sambo-nya sendiri adalah Kadif Propam waktu itu. Dia menegakkan disiplin anggota. Nah, itu. Kedua, ini pelakunya kan kalau betul itu dilakukan kan mereka yang berada dalam lingkungan Ferdy Sambo, ajudan. Kalau memang betul seperti itu, ya kenapa tidak dilakukan tindakan? Lalu yang ketiga, ini ada banyak celah itu, ada banyak yang hal-hal yang misterius yang kemudian ditanyakan oleh hakim. Misalnya Putri Chandrawati ini terbiasa dengan dia kan dokter ya, dia terbiasa dengan pola hidup yang sehat, sangat sehat dan sangat hati-hati, dan prosedur kesehatannya sangat rigid gitu. Seperti ketika PCR. Nah, setiap habis pergi dari mana selalu dites PCR. Rutin ya. Mau ini selalu rutin. Nah, kenapa tiba-tiba begitu untuk visum, tiba-tiba menjadi ragu-ragu? Kalau memang ada perkosaan itu. Ya, kedua, kenapa dia sebagai istri polisi dia tidak lapor ke polisi melakukan itu? Ya, alasannya ya karena malu, ini aib, takut untuk apakah diterima lagi oleh suaminya atau tidak dan seterusnya. Jadi celah ini dicoba untuk dikorek oleh hakim. Apakah pengakuan ini jujur atau ini bagian dari skenario? Nah, nanti akan kita saksikan lagi, kita ketahui di ujung seperti apa konstruksi tuntutannya dan bagaimana keyakinan hakim menjatuhkan vonisnya. Ini tugas tidak mudah ya untuk hakim ya, tapi kita punya keyakinan ya Mas Kohar bahwa hakim bisa menemukan cara untuk mendapatkan fakta yang sesungguhnya apa yang terjadi di balik peristiwa ini. Ya sudah, kita ikuti saja persidangan ini dan kita ke editorial langsung pemirsa. Perburuan berliku Harun Masiku. Ini sampai sekarang kalau saya bicara dengan sekian orang di sekitar saya Mas Kohar, rata-rata tidak tahu siapa Harun Masiku. Kalaupun ada yang tahu sudah lupa. Iya ya, kalau tidak salah pernah ada kasus, tapi kasusnya apa ya? Ini bagaimana kemudian dalam kondisi seperti sekarang KPK masih bisa menemukan Harun Masiku nih, Mas Kohar? Ya bagaimana tidak lupa ya. Wong yang 1 tahun saja lupa, yang 6 bulan saja bisa lupa, apalagi ini sampai sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Kasus ini terjadi, tangkap tangan itu kan 8 Januari 2020, sebelum COVID ya. Nah setelah itu beberapa saat kemudian
ditetapkan tersangka 8 orang. Nah, sejak ditetapkan sebagai tersangka, itu Harun Masiku sudah tidak ada. Lenyap. Sudah lenyap. Entah kemana lalu dicari, di sana kemari. Lalu baru dinyatakan buron Juli 2021. Oke. Itu lama sekali proses penentuan, dimasukkan red notice dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah hal seperti ini misalnya, KPK mendeteksi Harun Masiku di luar negeri. Pernyataan semacam ini bukan kali pertama. Beberapa saat setelah Harun Masiku tidak ada, pernyataan itu muncul lagi. Dari KPK ya? Dari KPK. Jadi sebetulnya KPK mengatakan hampir bahwa setiap tahun itu. Kita tahu kok ada di mana gitu. Dari 2020, 2021, 2022 ada pernyataan bahwa Harun Masiku ada di mana, Harun Masiku ada di mana. Tetapi ketika dikejar, kenapa tidak ditangkap? Ya, titik poinnya kami masih harus menyelidiki lagi, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang harus ditekankan oleh KPK? KPK itu sudah terlalu banyak kehilangan kepercayaan. Maka kali ini dengan kemampuannya untuk membawa paksa Lukas NMB dari Papua ke Jakarta. Yang tadinya kita pikir akan susah ya, karena begitu besar dukungan di sana untuk Lukas. Terlalu banyak inilah barikade. Tetapi ternyata bisa. Nah, ini momentum untuk kemudian melanjutkan yang tertunda itu. Ada 5 orang yang masih buron. Satu diantaranya yang paling utama, yang paling menghebohkan itu adalah mantan politikus PDIP Harun Masiku. Pertanyaannya adalah apakah itu benar-benar bisa dan akan dilakukan? Kalau bisa sih saya yakin bisa sekali, Mas Kohar. Ada kasus Nasaruddin juga yang sudah kabur ke luar negeri, dapat juga. Ya kalau memang benar kabur ke luar negeri ya ditangkap. Tapi kita akan bahas itu ya, Mas Abdul Kohar. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 12 Januari 2023. Perburuan berliku Harun Masiku. Perburuan berliku Harun Masiku. Setelah berbulan-bulan mengupayakan untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya pada Selasa 10 Januari berhasil menjemput paksa tersangka dugaan kasus korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua itu ke Jakarta. Lukas ditangkap saat berada di salah satu rumah makan di Papua sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Setelah diterbangkan ke Jakarta, tersangka penerima suap dan gratifikasi yang sebelumnya berdalih sakit itu kini dirawat di RSPAD Gatot Subroto untuk diperiksa kondisi kesehatannya. Kita tentu sangat mengapresiasi keberhasilan lembaga anti rasuah membawa paksa Lukas dan memboyong yang bersangkutan ke Jakarta. Tindakan ini sekaligus menepis tudingan seolah KPK takut terhadap Lukas beserta para pendukungnya dan juga pilih kasih dalam pemberantasan korupsi. Anggapan itu bukan tanpa dasar, karena lembaga itu terkesan lembek dalam menghadapi perkara ini. KPK yang biasanya garang, paling banter hanya menyindir Lukas yang sempat terlihat meresmikan kantor Gubernur Papua pada 30 Desember 2022. Momentum ini hendaknya juga jadi langkah awal bagi KPK untuk memburu para buron kasus korupsi lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini, menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pihaknya telah berhasil menangkap 16 dari 21 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dengan begitu, artinya masih ada 5 orang buron lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah KPK untuk segera ditangkap. Kelima buron itu adalah: pertama, Harun Masiku, mantan politikus PDIP yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap pejabat Komisi Pemilihan Umum melalui mekanisme penggantian antar waktu atau PAW DPR RI. Kedua, Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak, tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengerjaan infrastruktur di pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah pada 2022. Ketiga, pemilik PT Perusa Sejati
Kirana Kotama yang dijerat dalam kasus korupsi pemberian hadiah terkait penunjukan Ashanti Sales Incorporation sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia Persero pada 2014. Selain itu, keempat, Izil Azhar yang merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Buron ini merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2007-2012. Dan kelima, Paulus Thanos, Direktur Utama PT Sandipala Artaputra tersangka kasus mega korupsi IKTP 5,9 triliun rupiah. Dari kelima buron, Harun Masikulah yang mendapat atensi publik. Masiku diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 850 juta rupiah agar ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Saat operasi tangkap tangan KPK pada awal Januari 2020, ia berhasil kabur. Tak hanya buron, Masiku juga masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Tim KPK kala itu menangkap 8 orang dan menetapkan 4 sebagai tersangka. Sementara Harun sudah menghilang sejak operasi senyap itu berlangsung. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Namun tim gigit jari alias gagal menangkap karena diduga ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian. Masiku merupakan saksi kunci. Dia mengetahui dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus suap yang membelitnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Disebut demikian karena perbuatan itu menyengsarakan rakyat banyak. Sebagai kejahatan luar biasa, penanganannya pun tidak boleh biasa-biasa saja. Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, KPK dan aparat penegak hukum lainnya harus memiliki nyali dan bebas dari intervensi kepentingan apapun. Segera tangkap Harun Masiku dan para buron lainnya. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, kita akan segera bertanya dulu, Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat pagi. Pagi, Leo dan semuanya. Abdul Kohar, Mas Boyamin, kemarin kita lihat KPK itu menunjukkan bahwa giginya masih tajam. Lukas NMB yang kita kira akan susah untuk dijemput paksa, ternyata bisa juga dijemput. Dan saya masih ingat sekian waktu yang lalu Nazarudin ya sudah kabur ke luar negeri, itu dikejar begitu rupa dan dibawa kembali ke Indonesia dan diproses. Kalau Anda lihat di dalam daftar pencarian orang KPK, salah satunya Harun Masiku, itu bisa tidak diambil akhirnya, dijemput paksa oleh KPK, Mas Boyamin? Ya, sepanjang catatannya itu mau dan mampu, tapi mampunya itu juga berdasarkan kemauan, mau itu ya bisa dijemput itu. Tapi kalau sudah tidak mau karena tidak mampu dan tidak mampu karena tidak mau, ya sampai kapanpun tidak akan bisa ditangkap dan tidak bisa dijemput itu, Leo. Tidak maunya itu kira-kira karena apa, Mas? Nah, nyatanya dulu sudah diketahui keberadaannya gitu, dan alat buktinya sudah cukup, dianggap itu pemberi suap gitu. Kalau yang lain-lain kan perantara atau yang berkepentingan atau apa kan jelas yang disuap itu kan sudah ditangkap gitu. Nah, penyuapnya kan biasanya tertangkap bersamaan karena harus konstruksinya utuh. Nyatanya tidak ditangkap waktu itu, bahkan menjadi posisi lepas, bahkan sampai ke luar negeri lagi, balik lagi ke dalam negeri juga nggak ada yang nangkep. Dan CCTV-nya sempat, tadinya kan KPK ngomong orangnya kabur luar negeri. Ternyata dicek malah justru masuk ke Indonesia pakai CCTV bandara, ada masuk. Berarti kan memang tidak ada nangkep. Kalau nangkep pasti ketahuan.
Buktinya KPK ketika ini Afeng atau Surya Darmadi itu masuk ke Indonesia juga mau nangkep, padahal sudah jelas itu urusannya Kejaksaan Agung karena Surya Darmadi itu mau pulang itu setelah dia dikenakan pasal pencucian uang yang nilainya besar 100 triliun lebih lah. Dia pulang untuk membela dirinya. Padahal sebelumnya dia buron juga KPK suap 1 miliar. Gitu. Tapi kan nggak mencoba dicari segala macam. Tapi tiba-tiba ketika turun bandara juga ikut mau nangkap. Nah artinya kan ketika Harun Masiku itu turun di bandara itu kan ya gampang ketahuan wong sistem informasi data itu kan istilahnya. Kalau niat memantau kan tiket pesawat kita aja bisa ketahuan itu mau ke luar negeri atau masuk ke dalam negeri. Iya. Kalau ada yang mengatakan Mas Boyamin bahwa Harun Masiku ini tidak ditangkap juga karena dilindungi oleh kekuatan atau kekuasaan yang besar. Anda lihat seperti apa Mas Boyamin? Kalau itu jelas karena kan saya masih berlaku hadiah saya iPhone 12 waktu itu. 11 deh. Zaman masih iPhone 11. Itu kan dua saya peruntukkan untuk barang siapa yang bisa memberikan informasi hingga tertangkapnya 2 buron waktu itu Nur Hadi dan Harun Masiku gitu. Terjadi perbedaan yang sangat signifikan menurut saya versi saya karena ketika ini Nur Hadi itu banyak informasi masuk baik dari yang kelas rendah sampai kelas tertinggi, setelah saya begitu. Bahkan sampai saya mengetahui ujung keberadaannya di mana itu kaitannya dengan siapa, bagaimana ini bisa dipantau begitu. Banyak hal yang masuk sampai hartanya di mana, bahkan cicilan apartemen aja saya dapat kwitansinya. Kalau Harun Masiku itu 0, tidak ada yang satu pun masuk. Artinya ini betul-betul bagaimana orang-orang yang dulu berseliweran dengan Harun Masiku ini aja nggak ada, teman sekolah aja nggak ada yang menghubungi saya gitu. Misalnya tetangganya tidak ada. Mas Boyamin, kalau ada yang mengatakan jangan-jangan Harun Masiku ini sudah tidak hidup lagi, itu bagaimana Mas? Iya kan sempat saya publikasikan bahwa informasi yang saya terima dan kemudian keyakinan Pak Harun Masiku itu sudah meninggal. Tapi memang saya tidak bisa menyampaikan itu secara detail dan saya pada posisi juga tidak ingin melanggar HAM orang itu dengan orang hidup kok dinyatakan mati begitu. Nah, opsi saya pernah menyampaikan ada di luar negeri informasi yang lain. Saya katakan begitu. Saya sampaikan juga publikasikan kepada KPK bahwa kemungkinan posisi keberadaannya itu di Malaysia, di negara bagian Melaka. Ya sebenarnya saya omongkan begini bisa dia kabur lagi itu bisa. Tapi nyatanya tidak ada kemauan menangkap, melacak aja enggak, itu kan repot gitu kan. Kita yakin saya pun bahwa juga berusaha melacak ke sana gitu. Kita yakin kalau mau KPK mampu. Terima kasih Koordinator MAKI Boyamin Saiman sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Boyamin. Pagi Mas Bayo dan Abdul. Informasi yang menarik Mas Kohar, tapi kita harus membahasnya selepas jeda headline pukul 7. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sedikit sebelum kita menerima pentelepon dari pemirsa, yang dikatakan Mas Boyamin tadi, kalau KPK mampu dan mau,
mau dan mampu. Mau dan mampu pasti bisa dapat. Ya. Mau atau tidak mau sebetulnya KPK? Iya, kalau dari beberapa catatan kan sebetulnya catatan faktanya kan terlihat sebetulnya kemauan, tetapi tingkatnya seberapa? Apakah 50% kemauannya itu? Apakah sungguh-sungguh mau ya? Sungguh-sungguh mau. Karena setiap statement yang kalau kita catat ya di dalam statement, apakah itu ketua KPK, apakah itu penyidik, atau itu juru bicara KPK, semua mengatakan bahwa kami KPK akan terus mengejar Harun Masiku. Biar Harun, bahkan pernah dinyatakan loh, Harun Masiku tidak tenang. Ketua KPK Firly Bahuri pernah mengatakan, dalam pelariannya Harun Masiku tidak tenang. Lalu kemudian dibantah sama orang, dia justru tenang. Banyak buron yang tenang, yang bisa memimpin rapat perusahaan, dan seterusnya. Jadi ini faktor yang tadi itu antara mau dan mampu ini harus betul-betul dibuktikan. Baik. Karena yang sudah-sudah kan akhirnya mampu dan mau. Iya, kita coba bertanya dulu kepada para pemirsa Metro TV, Mas Kohar, dan kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, perburuan berliku Harun Masiku, kira-kira bisa tidak ditemukan seorang Harun Masiku ini menurut Anda Pak? Begini, jawabnya bisa. Kita ingat, pada waktu peristiwa bom Bali pertama, kepolisian kesulitan untuk mencari para pelaku Imam Samudra, Ali Imron, Gufron, Amrosi, dan lain-lain. Dengan dibantu alat dari Australia, keadaan para pelaku bom Bali bisa dideteksi. Pada waktu itu kepolisian belum punya alat yang canggih. Saya yakin sekarang pasti punya alat yang canggih. Pasti susahnya ada drone, ada tetek bengek, alat canggih. Mencari Harun Masiku kok sudah berlarut-larut nggak ketemu. Mudah-mudahan ini apresiasi buat Metro TV karena dengan adanya interaktif seperti ini banyak masukan-masukan masyarakat termasuk saya marah-marah bagaimana kok negara takut dengan preman pembackupnya NMB, ternyata sekarang sudah ditangkap dan Jayapura nyaman-nyaman saja kan. Pada waktu Ahok marah-marah, negara jangan salah dengan preman pada waktu akan membebaskan kali itu. Makanya sekarang KPK harus mau dan mampu, kemauannya harus 90%. Mau, pokoknya semangat harus cari. Kecil sekali, gampang sekali sebelum cari Harun Masiku. Tinggal mau atau mampunya mampu, tapi tinggal mau enggak itu. Oke, tinggal mau apa tidak ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, itu aja Pak, saya tunggu kerjanya KPK Pak. Oke, selamat pagi Bang Metro TV. Terima kasih, selamat pagi Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih Pak untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak. Kalau kita teliti kenapa adanya KPK, karena tidak ada kurangnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum yang lain. Sehingga dibentuklah KPK sebagai badan ad hoc, itu singkatnya. Mujur, ini ada Metro TV yang selalu membuka media interaktif ini. Kasus Lukas NMB kemarin kita angkat hangat, rupanya KPK bekerja dalam senyap. Dan berhasil. Nah, tentang Harun Masiku, ya berulang kali dikatakan bahwa Harun Masiku itu pernah pulang ke Indonesia. Saya yakinkan kalau secara kemampuan pasti mampu. Tinggal kemauan aja sekarang ada atau enggak. Kalau kemampuan KPK memiliki fasilitas yang luar biasa, anggaran yang luar biasa. Tinggal dia mau atau tidak. Nah, kita berharap KPK jagalah dirinya itu untuk bisa dipercaya masyarakat bahwa betul-betul sebagai badan penegak hukum yang independen, yang imparsial, tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Kita tahu Harun Masiku ini kan nyangkut orang-orang besar yang sedang berkuasa sekarang. Tapi jangan libatkan presiden. Saya tidak melibatkan presiden, cuma ada partai besar. Nah, ini yang saya katakan. Tinggal KPK marwah dirinya jaga, jangan sampai hilang kepercayaan masyarakat. Trust masyarakat kembali dengan adanya NMB. Nah, semua kasus-kasus korupsi yang ada, tolong bongkar. Jangan sampai takut-takut. Ini kan banyak kasus tanah muncul dan sebagainya Formula E. Bongkar habis.
biar Indonesia percaya bahwa KPK betul-betul imparsial dan independen, penegak hukum yang betul-betul punya integritas. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonhard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra, pendapat Ibu? Silakan Bu. Bung Leo, korupsi di Indonesia ini semua sudah tahu bahwa dilakukan berjamaah. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang mendapat keuntungan dari si koruptor itu. Iya. Nah, itu pelindungnya orang-orang yang mendapat keuntungan dari tingkat bawah sampai tingkat atas kan. Nah, kita lihat saja pada penangkapan yang sudah kasat mata di depan mata siapa Mbak itu ya. Nah, itu saja berliku. Lihat berapa aja dikerahkan untuk menangkap itu, dan para pelindungnya orang-orang kelas bawah itu lihat sampai mengorbankan nyawa untuk melindungi. Sekarang Harun Masiku pelindungnya itu orang-orang di tingkat atas, bahkan mungkin melibatkan petinggi negara ini. Ya tentu saja akan tidak tampak, padahal tahu. Supaya keuntungannya selama dia punya ATM itu, ya punya aset yang bisa digali, ya tetap dihisap. Kalau tadi Boyamin Saiman itu ya menyatakan bahwa dalam kasus NMB itu agar kepastian hukum terwujud, negara tidak boleh kalah. Nah sekarang pada kasus Masiku, kalau bagaimana caranya ya kepastian hukum terwujud kalau justru yang berwenang melindungi. Jadi memang kita harus sudah beralih kayaknya, tidak usah buru orangnya, buru asetnya. Ya, lihat undang-undangnya aja tidak jadi-jadi karena ya itu para pelindung itu ingin jadi sekarang. Lihat saja nanti kalau sudah habis asetnya muncul sendiri ya, dan dan negara lagi yang menanggung. Mungkin itu. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Masih ada pemirsa? Apakah kelihatannya terputus? Kita mendengarkan pendapat dari para pemirsa ini, Mas Kohar. Tiga-tiganya yakin bahwa KPK mampu. Iya, tinggal kemauan. Iya, tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Ya, karena begini, beberapa kali statement itu dicatat oleh publik ternyata. Jadi ingatan publik sekarang itu tidak pendek. Durasi ingatan lebih panjang. Terbukti bahwa mereka masih tahu siapa Harun Masiku. Apa kasusnya. Jadi kan Harun Masiku ini kan ditangkap karena dia pengen menjadi anggota DPR pergantian antar waktu. Karena calon yang mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan meninggal dunia. Namanya Nazaruddin Kemas. Nah, sesuai aturan yang berhak menggantikan Nazaruddin Kemas adalah suara terbanyak kedua di daerah itu dari partai yang sama, PDIP. Nah, KPU menjalankan keputusannya dengan mengangkat Rizky Aprilia namanya. Karena dialah yang mendapat suara terbanyak kedua. Tetapi Pleno Dewan Pimpinan Pusat PDIP menginginkan, menyurati KPU agar melantik Harun Masiku. Meskipun bukan nomor 2 terbanyak. Bukan terbanyak setelah anggota yang meninggal ini. Tetapi dari situlah kenapa ini kemudian kok ada kengototan seperti ini, bahkan sampai menggugat ke Mahkamah Agung. Sistem proporsional terbuka itu kan sudah aturannya sudah seperti itu. Kecuali kalau sistem proporsional tertutup
tergantung partai politik, DPP-nya. Nah sekarang nggak bisa karena sistem proporsional terbuka. Dan itulah yang kemudian dijadikan celah. Lalu ditemukan operasi tangkap tangan malahan. Ada fakta bahwa Harun Masiku melicinkan jalan, menyuap komisioner KPU waktu itu namanya Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan sekarang sudah dihukum, divonis 6 tahun. Sudah masuk penjara ya? Sudah masuk penjara, divonisnya 6 tahun dan denda 150 juta. Dan termasuk juga anggota Bawaslu yang mantan anggota Bawaslu yang menjadi perantaranya. Penghubungnya, ini menunjukkan bahwa kenapa kemudian orang ngotot agar ini terus dikejar. Karena praktek-praktek semacam ini boleh jadi akan marak kalau tidak dipotong sekarang. Dia akan bertunas-tunas, akan muncul tunas-tunas baru. Bayangkan di Amerika saja terjadi loh hal semacam ini, jual beli kursi ini. Itulah yang dilakukan berkali-kali di forum ini. Saya bilang Rod Blagojevic yang waktu itu ketahuan ternyata menjual kursi Obama. Nah, dia punya pengaruh, dia jual kepada orang yang sebetulnya tidak berhak. Obama jadi presiden, maka dia digantikan oleh orang yang sebetulnya tidak berhak, tapi ketahuan. Kemudian ada praktik suap juga di situ, maka Rod kemudian dihukum di Amerika. Di Amerika. Di sini? Dan ternyata bisa. Nah di sini mestinya bisa, karena KPK kan selama ini mengatakan bahwa kami tidak pandang bulu, kami akan menegakkan hukum. Kami tidak peduli apakah ini A, B, C, pakai backing atau apa dan sebagainya. Nah tunjukkan dong bahwa semua statement selama ini yang sudah berkali-kali disampaikan itu adalah statement yang memang betul-betul berpijak pada kenyataan. Kalau ya kembali lagi Mas Kohar, kalau mengingat sejarah, seorang Nazarudin kan sudah kabur ke Amerika Latin ya. Dan kerjasama dengan Interpol, saya ingat betul, dijemput, ditangkap di sana, dibawa pulang ke sini. Di dalam negeri kemarin, Lukas NMB yang kita berkali-kali mengatakan KPK kelihatannya takut ini karena takut ada konflik segala macam, akhirnya diambil juga. Betul. Dan kebanyakan kan memang operasinya senyap. Jangan-jangan pada saat kita berbicara sekarang, KPK ini tinggal ambil nih seorang Harun Masiku, dan jangan-jangan nanti siang atau sore selesai kita bicara di sini sudah diumumkan kita sudah menangkap. Itu akan lebih bagus. Keren sekali. Karena beberapa saat kemarin kan ada konferensi pers lagi yang menyatakan bahwa Harun Masiku terdeteksi di luar negeri. Ada di luar negeri katanya. Tetapi di luar negerinya di mana? Detailnya bagaimana kan? Tidak tahu ya. Penyidik KPK tidak mau menyampaikan itu. Nanti ketahuan. Nanti Harunnya kabur. Nanti akan kabur dan seterusnya dan seterusnya. Ya selama masih bisa dipercaya, ya kita kasih kepercayaan pada KPK. Masih bisa dipercaya. Berarti Mas Kohar agak kurang percaya dengan KPK bahwa yang dikatakan tadi itu diduga ada di luar negeri itu mungkin jangan-jangan tidak benar begitu? Ya tidak penting saya percaya atau tidak percaya. Tapi yang paling penting adalah publik. Publik sudah menghukum KPK dengan kepercayaan yang mulai berkurang. Kepercayaan terhadap KPK itu tergerus. Dan salah satu penyebab mengapa KPK kehilangan sedikit kepercayaan, beberapa kepercayaannya, berkurang kepercayaannya adalah kasus Harun Masiku. 3 tahun loh, 3 tahun. Kemudian ada drama-drama pula kan, sudah pernah dinyatakan ke luar negeri, lalu ternyata terdeteksi CCTV masuk melalui bandara. Artinya kan berarti bisa mondar-mandir ini orang. Nah dengan mondar-mandir apa ia tidak terdeteksi? Apa betul? Maka kemudian muncul spekulasi kan, bahwa ada tadi kata-kata KPK tidak mau ini kayaknya terlalu banyak berhitung dan seterusnya. Tetapi kan itu juga spekulasi. Nah karena spekulasi itulah maka buktikan bahwa apa yang dinyatakan dalam konferensi pers, apakah itu tahun 2020, 2021, 2022 dan terakhir baru saja di awal 2023, paling tidak 4 kali konferensi pers tentang keberadaan Harun Masiku, buktikan bahwa itu memang betul-betul dikerjakan. Saya sih terus terang masih punya keyakinan tinggi ya Mas Kohar ya, karena kalau kita ingat di zaman Presiden Joko Widodo, 2 menteri itu ditangkap dan dihukum karena terbukti korupsi. Menteri loh, pembantu presiden loh. Masa seorang Harun Masiku yang mau masuk DPR dengan jalan melipir begitu tidak bisa ditangkap. Tapi kita jeda dahulu Mas Kohar dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, saya semakin yakin loh bahwa KPK yang sekarang di bawah Firly Bahuri itu benar-benar akan mau dan bisa menangkap Harun Masiku. Karena kembali lagi ingat yang saya tadi katakan, Mas, 2 menteri Presiden Joko Widodo yang salah satunya itu kan dari partai yang sama nih dengan partainya Harun Masiku, itu diambil kok. Kurang menakutkan apa? Ini pembantunya presiden, artinya kan bisa juga beresiko negatif kepada presiden, diambil. Lah ini masa seorang Harun Masiku nggak diambil? Pasti diambil, Mas. Iya, tetapi ya faktanya kan 3 tahun. 3 tahun kita menyaksikan terlalu banyak drama. Butuh waktu untuk kumpulkan bukti. Nah, kita perlakukan saja dia dengan yang lain-lain. Untuk menteri kenapa cepat? Kalau tadi Leo tanya menteri ya, nah, untuk pejabat lain, beberapa gubernur, bupati cepat juga OTT. Tapi ini sudah 3 tahun. COVID sudah tidak ada. Kalau mau pakai hal karena kemarin sempat dikatakan karena COVID susah bergerak begitu ya. Susah bergerak. Nah sekarang buktinya waktu COVID juga masih tetap ada itu OTT. Yang ditangkap masih ada. Jadi semakin banyak segala sesuatu yang ditutup-tutupi atau berusaha ditutup-tutupi, maka ya akan seperti ini. Orang makin curiga. Orang makin curiga dan segala yang tertutup itu, sistem yang dibuat tertutup, itu akan mengurangi akuntabilitas. Betul. Dan segala yang mengurangi akuntabilitas, maka dia berpotensi untuk terjadinya korupsi. Sangat besar. Iya, di mana-mana kan yang disukai orang adalah tempat yang gelap ya. Remang-remang aja bisa bahaya, apalagi gelap begitu kan. Betul. Nah, karena itu kayak tadi proporsional terbuka dan tertutup. Ini sebuah contoh. Kalau proporsional tertutup, partai yang mengatur nanti bisa mengatur cawe-cawe sendiri. Kalau proporsional terbuka, ada checks and balances. Ada sesuatu yang mengontrol. Tidak bisa kamu mau ngotot mencalonkan orang yang bukan pemenang pemilu, bukan peraih suara terbanyak di bawahnya kalau pergantian antar waktu. Anda tidak bisa meskipun Anda punya seperti itu. Ini kasus ini terjadi di sistem proporsional terbuka saja dipaksakan ya? Iya, apalagi kemudian dipaksakan tapi KPU-nya kan ternyata bertahan. Waktu itu bisa bertahan. Meskipun salah satu komisionernya akhirnya terpleset juga. Nah, itu sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa korupsi itu muncul karena ada ketertutupan. Tidak ada akuntabilitas. Akuntabilitasnya nihil. Diskresinya kuat. Kewenangannya tinggi. Dimonopoli semua kewenangan itu. Dimiliki semuanya oleh satu institusi. Misalnya partai politik, ya satu partai politik semua dikuasai itu. Bahaya. Maka itu apabila tidak ada akuntabilitas, jelas sekali itu berbahaya. Nah, Harun Masiku menjadi salah satu contoh. Nah, bagi KPK, maka kalau dia ingin lembaga ini ingin dipercaya kembali oleh masyarakat pada posisi yang tinggi, lalu kemudian upaya untuk memberantas korupsi ini menjadi tidak setengah-setengah, menjadi full, betul-betul full, dan menjadikan ini sebagai extraordinary crime, maka tidak ada pilihan lain kecuali mau untuk segera meringkus Harun Masiku. Mengutip sedikit yang dikatakan Pak Soekarwan tadi, Mas Kohar, kita bicarakan Lukas NMB, ditangkap kemarin. Kita bicarakan Harun Masiku, saya yakin betul akan segera ditangkap. Mudah-mudahan. Baik, kita tunggu sama-sama. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Disebut di itu karena perbuatan itu menyengsarakan rakyat banyak. Anda dan saya jadi sengsara. Sebagai kejahatan luar biasa, penanganannya tidak boleh biasa-biasa saja. Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, KPK dan aparat penegak hukum lain harus punya nyali dan bebas dari intervensi apapun. Segera tangkap Harun Masiku dan juga para buron lainnya. Saya Leona Samposir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.